langkah penuh nyali, Putri Acarani menyusup ke pendopo istana Singapati saat pagelaran wayang kulit berlangsung, menantang protokol istana demi bertemu Raja Aribawa dan menuntut pengakuan atas Bidaya sebagai selir sah. Sembari menggenggam kain lurik milik ibunya, Acarani berseru lantang, "Paduka Raja, mengapa Ibu Bidaya tidak mendapat haknya?" Memancing kehebohan para abdi dalam yang tak menyangka ada seorang gadis berani menerobos aturan ketat. Raja Aribawa, yang awalnya murka melihat penyusup di acaranya, perlahan merasa terkesan pada keberanian Acarani ketika menyadari ketulusan dan kepolosan gadis itu. Permaisuri Marem duduk di singgasananya dengan wajah tegang, menyadari bahwa Acarani dapat menjadi ancaman besar bagi posisinya yang selama ini tak tersentuh. Setelah mendengar penuturan Acarani, Raja Aribawa memerintahkan para petugas istana untuk memanggil Bidaya dan mengembalikan hak-haknya, sekaligus menegur Permaisuri Marem yang tampak mendesak penolakan perintah tersebut. Para selir lain, termasuk Sri Wulan yang berempati pada Acarani, diam-diam mengagumi keberanian sang putri kecil yang berani memperjuangkan ibunya di hadapan raja dan permaisuri. Di balik tabir panggung wayang, Dalang Tua menurunkan kelir sambil berbisik bahwa kisah ini kelak akan menjadi lakon besar, membangkitkan resah di hati Permaisuri Marem yang tak mau masa depan istana berubah. Marem memerintahkan dayang kepercayaannya untuk menyelidiki asal-usul Acarani dan Bidaya, seraya merencanakan rencana licik guna menjatuhkan mereka sekali lagi. Raja Aribawa menenangkan Acarani dengan menepuk pundaknya, kemudian bersabda bahwa ia berterima kasih atas pengingatnya akan tugas sebagai pemimpin yang adil. Di sisi lain pendopo, arak-arakan pertunjukan wayang berakhir, namun suasana batin istana mulai bergolak karena kehadiran Acarani ternyata membuka pintu drama baru di balik dinding Singapati. Di ruang rias permaisuri, Marem menyuruh dayang kepercayaannya, Sari, untuk menyisipkan jampi-jampi beracun ke dalam benang kain lurik yang akan dihadiahkan kepada Bidaya, seraya berujar dengan dingin, "Pastikan racun ini bekerja perlahan." Kain lurik itu dikirimkan sebagai tanda penghormatan palsu, padahal Permaisuri Marem berniat memperdaya Raja Aribawa agar percaya bahwa Bidaya terkena penyakit kutukan dari ilmu hitam. Keesokan paginya, Bidaya menjerit kesakitan ketika kulit tangannya perlahan melepuh dan membiru, membuat Acarani yang menyaksikan hal itu menangis kalut sambil memanggil tabib istana. Sri Wulan, yang mencurigai adanya kelicikan, mencoba mencari pertolongan lain, namun dihalangi oleh sekelompok prajurit yang diam-diam telah disuap Permaisuri Marem untuk menghalangi pengobatan. Raja Aribawa, yang belum pulih dari luka-lukanya, dihasut Permaisuri Marem bahwa Bidaya mungkin melakukan praktik santet, mengingat tanda-tanda penyakitnya yang tampak tidak wajar. Dalam sidang istana yang tergesa, Marem memperlihatkan jimat-jimat palsu dan kain bernoda darah sebagai bukti bahwa Bidaya telah merapal mantra jahat untuk merebut tahta. Acarani berusaha membela ibunya dengan berseru, "Ini fitnah, ibu tidak pernah belajar ilmu sesat." Namun suara gadis kecil itu tak digubris oleh para penasehat yang telah dikuasai tipu daya permaisuri. Raja Aribawa, yang diselimuti rasa ragu dan ditekan oleh para penasehatnya, akhirnya memutuskan untuk mengasingkan Bidaya ke hutan larangan, dengan perintah agar Acarani juga diusir dari istana. Permaisuri Marem menampakkan senyum puasnya di balik tirai sutra, sembari menegaskan bahwa keputusan pengasingan itu final dan tak dapat digugat. Sambil digiring keluar istana, Bidaya dan Acarani hanya bisa menatap gerbang Singapati yang perlahan tertutup, sementara hati mereka dipenuhi kesedihan dan amarah yang mendalam. Sesampainya di hutan larangan, Acarani dan Bidaya menetap di sebuah gubuk reot yang dikelilingi pepohonan tua, di mana pohon beringin raksasa menjadi saksi bisu duka mereka. Joko Banding, penjaga keji yang ditunjuk Permaisuri Marem, secara rutin datang mengintimidasi, menyiksa, dan menuduh Bidaya menyembunyikan harta pusaka kerajaan. Ketika malam tiba, Acarani sering terkejut mendengar suara cambuk dan erangan kesakitan ibunya, namun ia tak berdaya selain menahan air mata dan berdoa memohon keadilan. Suatu hari, Joko Banding mencengkeram lengan Acarani seraya berbisik, "Jika kau tahu di mana keris pusaka leluhur disimpan, katakan sekarang atau nasibmu akan lebih buruk." Bidaya, walau kondisi fisiknya kian lemah, tetap melindungi Acarani dengan menyangkal tuduhan bahwa mereka menyimpan apapun, dan memohon kepada Joko Banding agar menyelamatkan putrinya. Di bawah pohon beringin, Acarani berkali-kali memohon bantuan kepada leluhur, entah lewat doa atau tangis, memohon petunjuk agar dapat keluar dari cengkeraman hutan larangan. Sri Wulan, yang dirundung rasa bersalah, sesekali mengirim makanan secara diam-diam dengan menyusup ke dalam hutan, meski harus menghadapi risiko penangkapan oleh prajurit bayaran permaisuri. Bidaya berusaha tegar sambil membisiki Acarani,
Jangan pernah menyerah mencari kebenaran, karena hanya itu yang akan membebaskan kita, membuat semangat gadis itu tetap menyala di tengah kegelapan. Joko Banding, karena rasa serakahnya, terus mencari celah agar Acarani membuka mulut tentang keris pusaka, namun tak pernah menemukan bukti apapun di sekitar gubuk reot mereka. Penderitaan di bawah rindang pohon beringin perlahan membentuk keteguhan hati Acarani, yang mulai menyusun rencana diam-diam demi membawa ibunya lepas dari jeratan fitnah keji. Suatu dini hari, Joko Banding mengantarkan air kelapa yang telah disusupi racun kuat dari permaisuri Marem, meletakkannya di depan Bidaya yang tengah sakit parah. Bidaya, yang haus dan tak curiga, meminum air kelapa itu, lalu tak lama kemudian tubuhnya menggigil hebat disertai batuk darah yang membuat Acarani menjerit putus asa. Kabut tebal menyelimuti hutan larangan saat Bidaya sekarat, dan di detik-detik terakhirnya, ia menggenggam tangan Acarani sembari berpesan agar putrinya melindungi Kuncoro serta mencari keris pusaka peninggalan leluhur. Dengan isak tangis, Acarani memanggil ibunya. "Ibu, tetaplah di sini, jangan tinggalkan aku." Namun Bidaya hanya mampu tersenyum lirih sebelum menghembuskan napas terakhir. Kematian Bidaya menggetarkan hati Acarani, yang merasakan amarah dan kesedihan berpadu menjadi tekad membara untuk membongkar fitnah permaisuri Marem. Joko Banding mengumumkan bahwa Bidaya mati akibat kutukan santetnya sendiri, menambah derita Acarani yang harus menerima ejekan penduduk sekitar hutan. Jenazah Bidaya dikuburkan di dekat gubuk dengan sederhana, tanpa upacara kehormatan, namun Acarani menancapkan sebatang ranting sebagai penanda bahwa ibunya akan selalu hidup di dalam ingatan. Dalam suasana berkabung itu, Kuncoro yang masih sangat muda terlihat sangat terpukul, sehingga Acarani berjanji akan melindungi adiknya sebaik mungkin di tengah keterbatasan mereka. Malam harinya, Acarani menyalakan obor kecil dan bersumpah di makam Bidaya bahwa ia akan mencari keadilan, apapun risikonya, dan tak akan gentar menghadapi permaisuri Marem. Tekad bulat itu menjadi awal pergerakan Acarani yang kelak mengguncang Singapati, menandai kebangkitan semangat seorang putri yang tak mau menyerah pada nasib buruk. Keesokan harinya, Acarani meninggalkan gubuk reot bersama Kuncoro yang masih lemah, menelusuri jalan setapak hutan hingga tiba di kaki Gunung Giri, tempat sebuah candi tua berdiri megah di tengah kabut. Di pelataran candi tersebut, mereka bertemu Arya Dira, mantan Panglima Majasari yang mengasingkan diri setelah perang besar, dan yang lantas menyelamatkan Acarani dari serangan gerombolan perampok hutan. Menyaksikan keberanian Acarani dalam melindungi sang adik, Arya Dira menawarkan bantuan, lalu menegaskan, "Aku akan mengajari kalian bela diri dan strategi, agar kelak tak ada lagi yang bisa menindas." Setiap pagi, Acarani berlatih silat di halaman candi, mempelajari jurus-jurus dasar dan mengasah kelenturan geraknya, sementara Kuncoro hanya dapat menonton dengan lemah karena fisiknya yang tak mendukung. Arya Dira turut membantu Acarani memecahkan kode-kode rahasia yang terukir pada keris pusaka peninggalan leluhur, meski mereka belum menemukan keris itu, karena baru sebatas mengenal simbol-simbol dari naskah kuno peninggalan Bidaya. Di sela latihan, Acarani mengisahkan kematian ibunya dan kebusukan permaisuri Marem, membuat Arya Dira menaruh rasa hormat pada tekad gadis itu untuk membersihkan nama baik keluarganya. Malam hari, mereka menyalakan obor di depan patung Dewa Siwa, tempat Arya Dira membeberkan ilmu strategi perang, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan bahwa kekuatan fisik harus selaras dengan kemurnian hati. Kuncoro, meski belum mampu berlatih keras, perlahan dibimbing untuk membangun ketahanan mental, dengan Arya Dira sesekali memberinya ramuan herbal yang bisa menguatkan daya tahan tubuh. Dalam suatu sesi diskusi, Arya Dira menegaskan bahwa penindasan di Singapati hanya akan berakhir jika kebenaran diungkap dengan bukti kuat, termasuk pemanfaatan keris pusaka yang konon memiliki legitimasi spiritual bagi pewaris sah. Dengan semangat baru, Acarani dan Kuncoro mempersiapkan diri untuk kembali ke istana suatu hari nanti, yakin bahwa latihan ini adalah gerbang menuju balas dendam yang akan menegakkan keadilan. Suatu malam, Raja Aribawa menerima wangsit dalam mimpinya yang diutus dewa, menampakkan sosok Bidaya yang menangis pilu sambil menunjuk ke arah Acarani, membuat sang raja tersentak penuh rasa bersalah. Tergerak oleh mimpi tersebut, Raja Aribawa segera memerintahkan pasukan khusus untuk mencari Acarani, menjemputnya beserta Kuncoro kembali ke istana Taman Arum, di tengah protes keras permaisuri Marem. Acarani tiba di gerbang istana dengan hati bercampur haru dan benci, namun ia menahan emosinya, bersumpah dalam hati bahwa ini adalah kesempatan untuk menuntut keadilan bagi ibunya. Permaisuri Marem, dengan senyum palsu, menyambut Acarani dan Kuncoro di pintu gerbang, lalu berbisik pada abdi dalam kepercayaannya untuk mempercepat rencana jahat berikutnya.
Raja Aribawa, yang masih dirundung rasa bersalah, meminta maaf secara pribadi kepada Acarani dan berjanji akan menebus kesalahan atas pengasingan Bidaya, sementara wajah Acarani menampakkan kepedihan yang mendalam. Dalam kamar pribadinya, Permaisuri Marem diam-diam menyuap tabib kerajaan agar meracik obat yang akan memperparah luka lama Raja Aribawa, sehingga kesehatannya menurun drastis tanpa terdeteksi jelas. Sri Wulan, yang kini ditugaskan menjadi pengasuh Acarani dan Kuncoro, mulai menyadari gerak-gerik mencurigakan tabib istana, namun tak berani melapor karena takut keselamatannya terancam. Acarani memanfaatkan waktu di istana untuk mencari petunjuk keberadaan keris pusaka yang konon disimpan di salah satu bagian tersembunyi, sesuai pesan ibunya dan petunjuk Arya Dira. Meski Permaisuri Marem menebar gosip bahwa Acarani masih membawa pengaruh jahat Bidaya, reputasi gadis itu tak lantas hancur karena beberapa pengawal istana sudah menyaksikan sendiri ketulusannya. Dalam suasana cemas akan kondisi raja, Acarani semakin mantap untuk mengungkap dalang di balik semua penderitaan ibunya, sementara bayang-bayang Arya Dira masih menjadi inspirasi dan sumber kekuatan. Di tengah malam saat bulan purnama, Acarani menghadap Raja Aribawa di ruang peristirahatan, memperlihatkan bukti racun telu yang pernah menyerang Bidaya, berupa sisa kain lurik berbekas cairan misterius. Raja Aribawa, yang tengah berjuang menahan nyeri lukanya, mengerutkan kening dan menuntut penjelasan lebih lanjut, sehingga Acarani berbisik, "Ayahanda, semua ini berasal dari Permaisuri, tolong percaya padaku." Mendengar tuduhan tersebut, Permaisuri Marem yang tiba-tiba masuk menghentikan pembicaraan, lalu menuduh Acarani melakukan fitnah dan menghasut raja untuk menodai nama baik Permaisuri. Putri Sekar, putri kandung Permaisuri Marem, merintih sambil pura-pura menangis, menuduh Acarani telah menjebaknya dengan menyisipkan bukti palsu, menimbulkan kegaduhan di dalam kamar raja. Raja Aribawa, yang kebingungan di tengah intrik ini, akhirnya marah besar dan memerintahkan agar Marem diasingkan ke menara pengasingan istana, sekadar untuk menenangkan situasi sampai kebenaran terungkap. Namun, racun yang terus menggerogoti fisik Raja Aribawa menghalangi niatnya untuk melakukan penyelidikan lebih jauh, membuat sang raja terkulai lemah di atas ranjang. Acarani berupaya merawat sang raja dan meyakinkan bahwa dirinya tak pernah menebar fitnah, sementara Permaisuri Marem mulai mengumpulkan pendukung rahasianya untuk rencana balasan. Putri Sekar, yang selama ini merasa iri pada Acarani, memutuskan menuruti hasutan ibunya dan terus menebar isu bahwa Acarani menggunakan ilmu hitam untuk menyudutkan keluarga Permaisuri. Kuncoro berusaha menghibur Acarani dengan bermain gendang di serambi istana, namun Acarani terlalu dirundung kecemasan akan keselamatan raja dan masa depan mereka. Malam purnama itu berakhir dengan suasana mencekam, di mana kebenaran nyaris terungkap, namun kembali terselimuti oleh tipu muslihat Permaisuri Marem dan Putri Sekar yang tak kenal ampun. Kesehatan Raja Aribawa kian memburuk setelah meneguk jamu racikan Permaisuri Marem dari dalam menaranya, yang diam-diam telah dicampur racun berulang kali, hingga sang raja pun menghembuskan napas terakhir. Dalam detik-detik kematiannya, Raja Aribawa memanggil Acarani, membisikkan rahasia bahwa keris pusaka leluhur berada di bawah batu gilang di dekat pelataran Pelinggihan Tua, sebuah lokasi yang tak banyak diketahui orang. Acarani menangis pilu di samping jenazah raja, namun matanya memancarkan semangat untuk memenuhi amanat terakhir itu, meski ia sadar konsekuensinya akan sangat besar. Permaisuri Marem, menyadari bahwa kabar tentang keris pusaka bocor kepada Acarani, segera memerintahkan penobatan cepat Pangeran Adiwangsa sebagai pewaris tahta, demi menguasai jalur komando kerajaan. Istana Taman Arum dikepung suasana duka, namun Marem tetap bersikap dingin dan lebih sibuk mengurus prosesi pemakaman yang megah dan upacara penobatan yang berdekatan waktunya. Para adipati dan bangsawan lain mulai menunjukkan keraguan atas kelicikan Permaisuri, namun tak berani menentang terbuka karena takut dicap sebagai pengkhianat kerajaan. Acarani diam-diam meninggalkan ruangan duka untuk memastikan kebenaran lokasi keris pusaka, berbekal kenangan pesan Raja Aribawa dan petunjuk naskah kuno ibunya. Kuncoro, yang masih syok, hanya bisa memandangi kakaknya pergi dengan hati cemas, menyadari bahwa upaya mencari keris itu pasti akan memicu kemarahan Permaisuri. Sementara itu, Putri Sekar menggantikan peran ibunya di istana, memerintah dengan gaya sok berkuasa dan memeras para selir agar mematuhi semua aturan baru Permaisuri Marem. Kematian Raja Aribawa tak hanya meruntuhkan stabilitas kerajaan, tetapi juga memicu babak baru konspirasi Marem, di mana Acarani menjadi satu-satunya harapan untuk meluruskan nasib Singapati. Setelah sukses mendudukan Pangeran Adiwangsa di tahta, Permaisuri Marem mengisolasi Acarani dengan alasan keamanan,
lalu mengasingkannya ke Pulau Karang Hantu yang dikenal penuh bahaya dan minim sumber daya. Sri Wulan, yang berempati pada nasib Acarani, membantu putri itu menyusun rencana pelarian, membekalinya dengan beberapa helai pakaian penari gandrung dan sekantong uang emas. Dalam perjalanan ke Pulau Karang Hantu, Acarani berpura-pura pingsan di atas kapal, lalu melompat ke laut saat para pengawal lengah, berenang menepi ke pantai terdekat demi kebebasan. Dengan identitas samar, Acarani menyusup ke desa pesisir, belajar tari gandrung dari salah satu penari setempat agar dapat bergabung dengan rombongan kesenian yang rutin diundang ke istana. Permaisuri Marem, sementara itu, menata kehidupan istana dengan lebih ketat, menempatkan prajurit bayaran di setiap sudut, serta menyiapkan pesta penobatan tambahan untuk menegaskan statusnya sebagai janda ratu. Pangeran Adiwangsa, yang sebenarnya lemah dan mudah diatur, hanya mengangguk setuju pada semua keputusan ibunya, tanpa menyadari bahwa langkah-langkah Marem semakin mengekang kebebasan rakyat. Putri Sekar merasa semakin berkuasa dengan absennya Acarani di istana, memanfaatkan kesempatan untuk menonjolkan diri sebagai calon pewaris utama jika Adiwangsa suatu saat gagal memimpin. Sri Wulan menyebarkan kabar bohong bahwa Acarani telah lenyap di lautan, guna mengelabui mata-mata Marem, padahal diam-diam ia menerima pesan dari Acarani yang sedang mempersiapkan penyamaran besarnya. Acarani, bersama Kuncoro yang disembunyikan Sri Wulan di sebuah gubuk rahasia, bertekad kembali ke istana pada saat upacara resmi, dengan harapan dapat mengejutkan Permaisuri Marem di depan para pembesar kerajaan. Perlahan, bayang-bayang sang ratu baru yang kejam menyelimuti Singapati, namun dari ujung pantai hingga pelabuhan, Acarani merangkai langkah tari yang kelak akan membuka tabir kebusukan di hadapan semua orang. Menjelang upacara besar di Istana Taman Arum, Arya Dira menyamar sebagai pengrajin keris, menyusup ke bagian bengkel senjata istana, mencermati setiap celah yang bisa dimanfaatkan untuk merebut bukti kejahatan Marem. Ia mengukir pesan rahasia berupa simbol-simbol kuno pada gagang keris pesanan permaisuri, berharap Acarani akan mengenali pola itu sebagai panggilan untuk bergabung dalam aksi penyelamatan kerajaan. Sementara itu, Acarani yang berpenampilan seperti penari gandrung memikat perhatian para tamu istana, memanfaatkan setiap penampilannya untuk menyisipkan syair sindiran tentang kelicikan dan dosa-dosa tersembunyi para penguasa. Para pengawal mulai curiga dengan lirik lagu rakyat yang dinyanyikan Acarani, karena kata-katanya menyinggung kematian Raja Aribawa dan fitnah yang menimpa Bidaya, namun mereka tak mampu menuduh tanpa bukti. Di halaman pasar istana, Acarani membaur dengan kaum pedagang dan tukang becak, menyebarkan rumor tentang rencana Permaisuri Marem bersekutu dengan musuh lama kerajaan, yakni Blambangan. Arya Dira terus mengawasi gerak-gerik Permaisuri dan Putri Sekar, menanti saat tepat untuk mengungkapkan bukti catatan keuangan gelap yang diam-diam disimpan di ruang rahasia perpustakaan istana. Beberapa prajurit yang dulu loyal pada Raja Aribawa mulai merasakan keganjilan, sehingga mereka diam-diam membantu Acarani menyebarkan kabar bahwa penobatan Pangeran Adiwangsa hanya kedok untuk menutupi kematian raja yang tidak wajar. Permaisuri Marem semakin cemas mendengar gumaman rakyat tentang Acarani si penari misterius, meningkatkan keamanan dan menyiapkan hukuman berat bagi siapapun yang menyebar isu tentangnya. Dalam sebuah kesempatan, Acarani menyusup ke kamarnya yang dulu, berhasil menemukan beberapa dokumen kerajaan yang menggambarkan setoran upeti mencurigakan kepada Blambangan, menegaskan dugaan adanya pengkhianatan. Tarian pembuka tabir pun perlahan menampakkan hasilnya, sebab di balik lenggo anggun Acarani dan keahlian Arya Dira, konspirasi Permaisuri Marem mulai retak di hadapan rakyat Singapati yang kian sadar. Di Taman Sari, Putri Sekar tanpa sengaja menemukan catatan harian milik Acarani yang tertinggal di bawah pot bunga, menguraikan langkah-langkah pencarian keris pusaka beserta bukti-bukti kejahatan Permaisuri. Sadar bahwa catatan itu bisa menyingkap semua rahasia, Putri Sekar segera menyerahkannya pada ibunya, yang sontak marah dan memerintahkan pasukan untuk menangkap Acarani hidup atau mati. Acarani, yang sedang menari bersama rombongan gandrung, dikepung oleh prajurit di halaman tengah istana, lalu diseret ke ruang bawah tanah di depan mata para tamu yang terkejut namun tak berani bersuara. Di ruang penyiksaan, Permaisuri Marem menatap Acarani dengan tatapan dingin. Sekarang kau rasakan sendiri akibatnya melawan kekuasaan istana, sebelum memerintahkan prajurit menyiksa gadis itu. Acarani menjerit menahan sakit, namun tetap bungkam soal lokasi keris pusaka, karena ia yakin pengungkapan rahasia harus dilakukan tepat waktu agar kejahatan Marem terkuak di hadapan seluruh bangsawan. Dalam kegelapan, Arya Dira muncul diam-diam, menembus penjagaan dengan keahlian silatnya, lalu memanfaatkan keris naga sastra pusaka yang diambilnya dari seorang petinggi Majasari untuk melumpuhkan para penjaga.
Prajurit yang lengah tak mampu menandingi kecakapan Aryadira, sehingga dengan sigap ia membebaskan Acarani dari rantai besi, sambil berseru, "Bangkitlah, putri, perjuangan kita belum selesai." Acarani, meski terluka parah, masih mampu berdiri dan menyingkap pintu rahasia di balik rak kayu, tempat sekumpulan dokumen penting dan jimat-jimat palsu permaisuri Marem disembunyikan. Mereka kabur dari ruang bawah tanah melalui lorong tikus yang menuju ke halaman belakang istana, sementara teriakan prajurit yang kacau balau bergema di sepanjang koridor. Malam itu, pengkhianatan Putri Sekar dan penyiksaan terhadap Acarani menandai babak baru pertarungan terbuka, di mana Acarani tak lagi ragu untuk memimpin rakyat melawan rezim Marem. Dengan tubuh yang masih memar, Acarani muncul di tengah pasar Seng, pusat keramaian rakyat jelata, lalu menyuarakan seruan agar rakyat bersatu menggulingkan kediktatoran permaisuri Marem. Berbekal dokumen rahasia dan dukungan beberapa prajurit setia pada Raja Aribawa, Acarani membeberkan bukti keterlibatan permaisuri Marem dalam kesepakatan gelap dengan kerajaan Blambangan. Rakyat, yang telah lama menahan kekecewaan, mulai bergerak serempak menuntut keadilan, menghentikan aktivitas pasar sejenak, dan merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Acarani. Diiringi sorakan massa, Acarani memimpin rombongan menuju Istana Taman Arum pada saat upacara labu sesaji, memanfaatkan momen sakral yang tak mungkin dibatalkan oleh pihak istana. Permaisuri Marem, terkejut dengan amukan rakyat, berusaha mengirim barisan prajurit elit untuk memadamkan pemberontakan, namun semangat rakyat justru semakin membara melihat kehadiran Acarani. Sri Wulan yang tersamar di antara rakyat, memberikan instruksi taktis dari Aryadira, sehingga penyerbuan rakyat ke gerbang istana dapat menembus penjagaan tanpa terlalu banyak korban jiwa. Putri Sekar memohon pada ibunya agar kabur demi menyelamatkan diri, namun permaisuri Marem bersikeras mempertahankan harga dirinya dan tak mau meninggalkan istana yang dianggapnya sebagai milik pribadi. Dalam kekacauan itu, Acarani akhirnya tertangkap oleh kelompok prajurit bayaran Joko Banding, yang menjeratnya dengan rantai besi sambil menertawakan nasib malang sang putri. Di depan kerumunan rakyat, Acarani didakwa sebagai pengkhianat, lalu diarak menuju Goa Siluman, tempat di mana hukuman pasung menunggu para penjahat politik kerajaan. Meskipun pemberontakan di Pasar Seng memicu kesadaran massal bahwa permaisuri Marem tak lagi layak memerintah, nasib Acarani sendiri menjadi suram karena ia kembali jatuh ke tangan musuh. Mengetahui bahwa Acarani dan Kuncoro akan dikubur hidup-hidup bersama jenazah Raja Aribawa, Sri Wulan nekat menyusup ke ruang singgasana, berpura-pura kesurupan genderuwo yang menuntut tumbal, membuat seisi istana gempar. Di saat para prajurit kebingungan, Sri Wulan mencegah ritual penguburan dengan melontarkan peringatan mistis, menuduh permaisuri Marem telah menodai roh raja dengan niat jahat. Acarani yang sudah diikat bersama Kuncoro di peti mati, mendengar teriakan Sri Wulan yang berupaya mengulur waktu, dan ia menyadari bahwa sahabat ibunya itu sedang mempertaruhkan nyawa. Joko Banding mengangkat tombaknya, hendak menyerang Sri Wulan, namun Sri Wulan lebih dulu meminum racun yang telah disiapkannya, membuat tubuhnya kejang dan rubuh di hadapan semua orang. Dalam detik-detik terakhir, Sri Wulan menatap Acarani dengan penuh kasih, berujar lirih, "Lanjutkan perjuanganmu, putri," sebelum napasnya berhenti diiringi tangisan rakyat yang menyaksikan. Permaisuri Marem memerintahkan prajurit lain untuk melanjutkan penguburan, namun kericuhan yang ditimbulkan Sri Wulan memberikan celah bagi Aryadira dan segelintir pendukungnya merangsek mendekati peti. Acarani dan Kuncoro berhasil dilepaskan beberapa saat sebelum peti ditutup rapat, sedangkan kegaduhan makin menjadi saat masyarakat melihat tindakan kejam permaisuri Marem. Para selir dan dayang yang tadinya takut, mulai berkumpul dan meneriakkan ketidakpuasan, menolak ritual biadab yang diperintahkan Marem, membuat situasi istana semakin panas. Dalam suasana kacau, Aryadira mengajak Acarani untuk segera melarikan diri, namun Acarani bersikeras membawa Kuncoro yang nyaris pingsan keluar dari pintu belakang tempat raja dulu disemayamkan. Pengorbanan Sri Wulan menjadi pemicu kemarahan rakyat yang kian memuncak, memperkuat tekad Acarani untuk merebut kembali haknya sebagai pewaris sejati sekaligus menuntut balas bagi semua korban kezoliman Marem. Dengan nyawa terancam, Acarani dan Kuncoro bergegas melarikan diri melalui sebuah terowongan tua di bawah istana, yang konon dibangun pada masa pendahulu Raja Aribawa sebagai jalur darurat perang. Terowongan itu menuntun mereka ke tepi Sungai Bengawan, tempat arus air deras mengalir menuju wilayah perdesaan, memberi mereka kesempatan untuk menjauh dari istana Taman Arum. Di tengah kepanikan dan kelelahan, Kuncoro terjatuh dan memaksa Acarani melambat, sehingga beberapa prajurit kerajaan berhasil menembak panah peringatan yang nyaris melukai bahu Acarani. Dengan segala kekuatan yang tersisa,
Acarani menggendong Kunchoro ke atas rakit bambu yang terikat di tepian sungai, lalu mendayung sejauh mungkin dari pengejaran prajurit. Sayangnya, arus sungai yang kuat memisahkan mereka, sebab tali rakit terputus akibat hantaman batu besar, membuat Kunchoro terbawa arus ke arah prajurit yang menunggu di seberang. Acarani berteriak sambil meloncat dari rakit, namun derasnya air menenggelamkannya sejenak, dan saat ia muncul ke permukaan, Kunchoro sudah tertangkap di tepi sungai oleh Joko Banding. Melihat adiknya direnggut paksa, Acarani hanya mampu bertahan hidup dengan memeluk sepotong kayu, dihanyutkan arus hingga terdampar di sebuah desa nelayan terpencil. Para nelayan yang menemukannya segera memberi pertolongan, meski mereka tidak mengenali identitas Acarani yang sebenarnya, dan hanya mengira ia korban karam biasa. Sementara itu, Kunchoro dibawa paksa ke Candi Gunung Giri, tempat permaisuri Marem merencanakan ritual penjarahan pusaka sekaligus penyergapan terakhir bagi Acarani. Meski terpisah dari Kunchoro, Acarani bertekad bangkit kembali, sebab ia tak mau pengorbanan Bidaya dan Sri Wulan sia-sia, serta akan menempuh cara apapun untuk menyelamatkan adiknya. Setelah beberapa hari memulihkan diri di desa nelayan, Acarani mendengar kabar bahwa pasukan istana bergerak menuju Candi Gunung Giri, tempat Kunchoro ditawan, sehingga ia bergegas menyusul dengan membawa sisa tenaganya. Di pelataran candi, Kunchoro dijadikan umpan oleh Joko Banding untuk memancing Acarani muncul, seraya mengancam akan membunuh pemuda lemah itu jika Acarani tak segera menyerahkan diri. Acarani yang tiba dengan langkah tertatih, mencoba berdiplomasi, menawarkan dokumen rahasia Marem sebagai pertukaran atas keselamatan Kunchoro, namun Joko Banding menolaknya mentah-mentah. Di saat genting tersebut, Kunchoro memberanikan diri melindungi Acarani dengan berdiri di hadapan tombak, membuat Joko Banding gelap mata dan menusuknya tanpa ampun. Darah Kunchoro mengalir di atas batu candi, membuat Acarani menjerit pilu. "Adikku, tidak!" sembari meraih tubuhnya yang perlahan kehilangan nyawa. Kesedihan berubah menjadi amarah yang dahsyat, memicu Acarani merapal ajian Semar Mesem warisan Bidaya, yang konon bisa mempengaruhi pikiran lawan dan membangkitkan kekuatan batin. Dalam kilatan emosi, Acarani melancarkan jurus silat yang diajarkan Arya Dira, menerjang Joko Banding hingga terjatuh, menimbulkan kehebohan di kalangan prajurit yang melihat keganasan putri muda itu. Joko Banding yang terluka parah berusaha memanggil bala bantuan, namun rakyat desa yang telah berdatangan mengepung candi, menuntut balas atas perlakuan keji pada Acarani dan Kunchoro. Dengan napas terengah, Acarani memegangi Kunchoro yang sekarat, namun tak mampu menyelamatkannya dari kepergian abadi, sehingga ia pun memejamkan mata adiknya dengan tangis tertahan. Adegan darah di atas candi menyulut kobaran dendam dalam jiwa Acarani, yang bersumpah akan menumbangkan kekuasaan permaisuri Marem meski harus mengorbankan apapun di jalan itu. Menggalang kekuatan dari rakyat yang terus bersimpati, Acarani dan Arya Dira merencanakan penyerbuan ke Istana Taman Arum pada malam perayaan ulang tahun permaisuri Marem, saat sebagian besar prajurit terlena pesta. Mereka menyamar sebagai penari topeng diiringi gamelan, membawa persembahan palsu untuk sang permaisuri, sementara di luar gerbang para pendukung Acarani siap menyerbu begitu tanda diberikan. Saat memasuki Balairung, Acarani menari anggun di hadapan Marem, lalu tiba-tiba mengungkap surat palsu yang menunjukkan perjanjian rahasia permaisuri dengan kerajaan Blambangan, di hadapan para adipati yang hadir. Para tamu berseru kaget, sementara Marem berusaha merampas surat itu, namun Arya Dira dengan cepat menghunus keris naga sasra sebagai peringatan agar tak ada yang bergerak sembarangan. Acarani memperlihatkan bukti lain berupa catatan setoran emas dan senjata yang dikirim ke Blambangan, menuduh permaisuri melakukan pengkhianatan dengan menjual keamanan kerajaan demi ambisi pribadi. Pangeran Adiwangsa yang tak tahu apa-apa mendadak ketakutan, menuntut penjelasan ibunya di hadapan semua orang, namun Marem hanya mampu terdiam pucat. Saat itu, sinyal diberikan pada pasukan rakyat di luar gerbang. Mereka menerobos masuk dan menundukkan prajurit istana yang terpancing dalam suasana pesta, membuat suasana menjadi kacau balau. Tiba-tiba, Putri Sekar mencoba melukai Acarani dari belakang, namun Arya Dira menangkis serangan itu, hingga Sekar terjatuh dan memohon ampun di hadapan kaki Acarani. Para adipati yang kebingungan mulai berpihak pada Acarani, sebab bukti pengkhianatan Marem terlalu jelas, dan mereka tak mau terseret dalam hukuman massal jika tetap membela sang permaisuri. Badai di Istana Taman Arum pun pecah, menandakan bahwa kekuasaan Marem mulai runtuh di hadapan kekuatan rakyat yang dipimpin oleh keberanian Acarani, serta bukti sah pengkhianatan yang tak terbantahkan. Di tengah kegaduhan itu, para sesepuh kerajaan, yang tadinya bungkam karena takut,
akhirnya bersuara lantang mendesak Permaisuri Marem turun tahta dan menyerahkan diri untuk diadili atas tuduhan pengkhianatan. Marem, yang merasa terpojok, memutuskan mengambil jalan nekat dengan meraih keris di dekat singgasananya, berusaha menusuk dirinya sendiri untuk menghindari kehinaan. Acarani spontan menepis tangan Marem, berteriak, "Jangan kotori keris itu dengan darah putus asa," lalu menahan pergelangan sang permaisuri hingga keris terlepas ke lantai. Dengan air mata penuh amarah, Marem menuduh Acarani merenggut segalanya, mulai dari kasih raja hingga kedudukannya di istana, namun Acarani membalas tegas, "Ibu sendiri yang merenggut itu dengan kejahatanmu." Para adipati mengelilingi Marem, melucuti perhiasan dan simbol kebesarannya, mengumumkan bahwa sang ratu licik tak lagi pantas menyandang status pemimpin, melainkan harus menebus dosa-dosanya. Putri Sekar terisak menyaksikan ibunya dipermalukan, namun tak mampu membela karena takut ikut dihukum, membuatnya bersembunyi di balik tiang sambil menyadari kesalahannya. Arya Dira menahan prajurit istana yang masih setia pada Marem, memastikan bahwa proses penurunan tahta dilakukan secara sah di hadapan para sesepuh dan saksi mata dari rakyat jelata. Marem mencoba melarikan diri, namun langkahnya terhenti oleh pasukan rakyat yang telah mengepung seluruh area Balairung, hingga ia hanya bisa berlutut pasrah dengan tatapan kebencian pada Acarani. Acarani tak menuntut hukuman mati, melainkan menuntut Marem menjalani tapa brata dan diasingkan agar menyesali perbuatannya, karena kematian instan dianggapnya tak cukup untuk menebus segala dosa. Keguguran kekuasaan Ratu Licik itu menandai kemenangan sementara bagi Acarani, meski ia masih merasakan kekosongan hati pasca kehilangan keluarga tercinta dan menyadari perjuangan belum sepenuhnya usai. Keesokan hari, Permaisuri Marem dihadapkan pada batu pangkuan keramat di hutan dekat Gunung Lawu, ditonton oleh para sesepuh dan dipaksa mengakui segala dosanya dengan lantang. Marem meneteskan air mata penyesalan di bawah pohon kepu besar, lalu menuturkan seluruh rangkaian rencana jahatnya, mulai dari meracuni Bidayah hingga menjebak Raja Aribawa dengan racun perlahan. Suara gemetar Marem membuat sebagian orang terenyuh, namun Acarani tetap memandangnya tanpa belas kasihan, karena ia tak akan melupakan bagaimana adiknya dan ibunya meregang nyawa akibat ulah sang permaisuri. Tiba-tiba, Marem menghentikan pengakuannya, menatap jurang di dekat pohon kepuh, lalu dengan satu teriakan histeris, ia melepaskan diri dari pengawasan para penjaga dan terjun ke dalam kegelapan. Para penonton terperanjat, beberapa mencoba menolong namun terlambat, dan hanya gaung suara Marem yang memantul di dinding jurang menandakan hidupnya telah berakhir. Putri Sekar meratap menyaksikan ibunya bunuh diri, sedangkan Acarani hanya bisa memejamkan mata, merasakan kelegaan bercampur duka, sebab penebusan Marem berakhir dengan cara yang tragis. Di hadapan para sesepuh, Acarani diangkat menjadi penasihat utama kerajaan, mendampingi Pangeran Adiwangsa yang masih lemah dan mudah dipengaruhi, agar ketertiban negeri tetap terjaga. Meski memegang posisi penting, Acarani merasakan kehampaan di hatinya, sebab tak ada lagi Bidayah dan Kuncoro yang bisa menemaninya berbagi suka maupun duka di istana. Para adipati menyatakan dukungan pada Acarani, namun tak sedikit yang diam-diam menunggu peluang untuk mengambil alih kekuasaan, mengingat kekuatan militer Singapati masih terpecah belah. Tersungkurnya Marem di bawah pohon kepu besar menandai puncak klimaks intrik istana, namun juga membuka babak baru bagi Acarani untuk membangun kembali tatanan yang lebih adil. Sebagai penasihat kerajaan, Acarani memanfaatkan kuasanya untuk merombak sistem kerja rodi yang dulu diberlakukan Permaisuri Marem, menggantinya dengan pembagian upah layak bagi para petani dan buruh. Ia membangun pasar murah yang menjual kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, mendorong perputaran ekonomi dan menghidupkan kembali perdagangan di Singapati yang sempat lesu. Bersama para sesepuh, Acarani merancang aturan yang melindungi para selir dan dayang istana, agar tak lagi terjadi penindasan atau penyalahgunaan wewenang seperti pada masa Marem. Saat melintasi pelataran Batu Gilang, Acarani teringat pesan Raja Aribawa tentang keris pusaka, lalu menggali di lokasi yang ditunjukkan hingga menemukan sebilah keris tua bertatahkan aksara kuno. Dengan bantuan Arya Dira, keris itu dipecahkan kodenya, menunjukkan simbol persatuan Nusantara yang mengingatkan generasi mendatang bahwa Singapati sejatinya dibangun atas semangat kebersamaan, bukan penindasan. Pangeran Adiwangsa mulai belajar dari Acarani mengenai tanggung jawab sebagai pemimpin. Meski kerap takut mengambil keputusan sulit, ia perlahan memahami bahwa keadilan adalah pondasi utama kerajaan. Keberadaan keris pusaka itu diumumkan di hadapan para adipati, menunjukkan legitimasi Acarani sebagai pewaris nilai luhur kerajaan, yang mampu mengembalikan Singapati ke jalur yang benar. Rakyat yang mendengar kabar tersebut menaruh harapan besar pada Acarani,
Bahkan beberapa menganggapnya sebagai titisan dewi penjaga keadilan, meski Acarani sendiri merasa ia hanya manusia biasa. Pada malam ketika lintang kemukus melintas di langit, Acarani menatap bintang itu sebagai pertanda bahwa masa depan Singapati sedang mengalami perubahan besar, mendatangkan kebangkitan dan harapan. Dalam suasana penuh optimisme, rakyat Singapati mulai merajut kembali kehidupan normal, sementara Acarani bersiap melangkah menuju tahapan akhir misinya, menjaga kelangsungan perdamaian dan kebijaksanaan warisan leluhur. Setelah memastikan kerajaan stabil, Acarani menyerahkan keris pusaka pada Aryadira sebagai simbol persatuan, lalu menyatakan bahwa ia tak ingin terikat pada jabatan istana yang bisa menjerat hatinya dengan ambisi. Pangeran Adiwangsa, kini lebih dewasa, menerima tanggung jawab memimpin Singapati dengan janji untuk menjaga kebijaksanaan yang telah Acarani tanamkan melalui reformasi yang adil. Di hadapan para sesepuh, Acarani berpamitan, berkata lirih, "Aku akan mengembara, menyebarkan cerita ini agar kelak tak ada lagi penguasa yang semena-mena," lalu melangkah keluar gerbang istana. Dengan pakaian sederhana, Acarani berkeliling desa demi desa sebagai dukun pengembara, mengobati rakyat dengan ramuan herbal dan bimbingan spiritual sederhana yang ia pelajari dari Aryadira. Dalam perjalanan, ia kerap menampilkan pertunjukan wayang kecil atau melantunkan tembang dolanan yang berisi kisah perjuangannya melawan tirani, menginspirasi orang-orang untuk berani menegakkan kebenaran. Ketenaran Acarani menyebar hingga ke pelosok Nusantara, membuat namanya melegenda sebagai putri pemberani yang mengalahkan permaisuri zolim tanpa mengandalkan darah bangsawan semata. Sesekali, Acarani berhenti di suatu tempat untuk memberikan pelajaran silat atau menularkan kearifan leluhurnya, namun ia tak pernah tinggal lama karena panggilan petualangan selalu memanggilnya. Meski kerap dihinggapi rasa rindu pada Bidaya dan Kuncoro, Acarani berusaha mengisi kekosongan hatinya dengan membantu orang-orang yang tertindas, merasa seakan ruh keluarganya hidup dalam setiap kebaikan yang ia torehkan. Lambat laun, kisah Acarani berkembang menjadi dongeng rakyat, diceritakan turun-temurun lewat lisan, diiringi tabuhan gamelan dan bayangan wayang kulit, seolah menjadikannya abadi dalam memori budaya Jawa. Di ujung perjalanannya, Acarani memahami bahwa inilah takdirnya menjadi cahaya di tengah kelam, menjaga warisan Nusantara agar semangat perjuangan dan keadilan selalu berdenyut di tanah pertiwi.